Baik, materi pertama yaitu masalah teoritis tentang pendapatan, terdiri dari pengertian, pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan. Di pengertian, kita harus mengetahui apa karakteristiknya. Di pengakuan, kita harus mengetahui apa kriteria pengakuannya. Di saat pengakuan, kita harus mengetahui kapan diakui sebagai pendapatan, dan di prosedur pengakuan, kita harus mengetahui kejadian apa yang dapat memicu pencatatan. Selanjutnya yaitu makna yang terkandung dalam berbagai definisi, terdiri dari 8. Yang pertama aliran masuk aset, yang kedua operasi utama atau sentral, yang ketiga penurunan kewajiban, yang keempat entitas, yang kelima produk perusahaan, yang keenam pertukaran produk, yang ketujuh berbagai nama, dan yang kedelapan kenaikan ekuitas. Selanjutnya yaitu pendapatan versus untung. Jadi, IAI dan IASC tidak secara formal membedakan pendapatan dengan untung. Menurut mereka, pendapatan dan untung ini dicakupi dalam satu definisi yang sama, yaitu definisi penghasilan atau income. Namun, berbeda dengan IAI dan IASC, FASB memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Alasan FASB perlu membedakan pendapatan dan untung karena menurut mereka, sumber untung berbeda dengan operasi utama. Dan pembedaan itu lebih diarahkan untuk tujuan penyajian daripada untuk membedakan makna pendapatan dengan untung. Selanjutnya, makna yang terkandung dalam definisi untung, yaitu kenaikan ekuitas bersih, periferal atau insidental, dan selain yang dicakupi oleh pendapatan. Selanjutnya, karakteristik sumber untung terdiri dari 4. Yang pertama, periferal atau insidental. Yang kedua, transfer non-timbal balik. Yang ketiga, penahanan aset. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Jadi, pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan atau disebut juga laporan keuangan. Di pengakuan pendapatan ini terdiri dari dua konsep penting, yaitu yang pertama pembentukan pendapatan dan yang kedua realisasi pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Pendekatan pembentukan pendapatan ini dilandasi oleh konsep homogenitas cost. Selanjutnya yaitu konsep realisasi pendapatan. Dengan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun produk yang belum dibuat sama sekali. Baik, dalam pengakuan pendapatan terdapat dua konsep penting, yaitu ada pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan. Dalam pembentukan pendapatan ini dilandasi juga oleh konsep homogenitas cost, yaitu seluruh pos biaya yang direpresentasi dengan kos menghasilkan pendapatan sebagai satu kesatuan. Kos komponen atau pos biaya secara individual mempunyai kontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Kos mempunyai kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada implikasi konsep homogenitas kos, yaitu kos berkaitan dengan pendapatan secara proporsional dengan besarnya kos. Urutan pengurangan kos barang terjual, biaya penjualan, dan biaya administratif dalam statement laba rugi bukan merupakan urutan prioritas. Begitu kos suatu objek biaya terjadi, pendapatan dapat dianggap terbentuk sehingga laba juga terbentuk. Selanjutnya ada asumsi di balik homogenitas kos. Yang pertama, dianutnya konsep dasar upaya dan capaian atau hasil. Upaya terjadi dahulu, baru pendapatan datang. Selanjutnya, setiap usaha secara umum mendatangkan atau menjanjikan laba sehingga orang mau melakukan usaha. Yang ketiga, biaya atau expense merupakan upaya yang sengaja dilakukan secara senang hati dengan penuh kesadaran, semangat, dan pengertian, bukan beban yang harus diderita atau ditanggung oleh pendapatan. Selanjutnya, istilah beban tidak cocok atau mengena untuk expense.
Nah, selanjutnya ada tabel konsep pembentukan pendapatan yang dihubungkan antara waktu dan rupiah. Selanjutnya yaitu konsep penting kedua, realisasi pendapatan. Pendapatan terbentuk setelah terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen. Terdapat biaya dan kos yang dikeluarkan ke pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Artinya, muncul kos baru untuk memperoleh pendapatan. Biaya, kos, dan kos baru merupakan kesatuan usaha. Selanjutnya ada kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Nah, telah terrealisasi bila mana produk, barang atau jasa, barang dagangan, atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Cukup pasti terrealisasi bila mana aset berkaitan yang berterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim kas yang cukup pasti jumlahnya. Mudah dikonversi bila mempunyai yang pertama harga satuan yang tetap, tidak bergantung bentuk dan penyajian barang, dan yang kedua daftar harga barang tersedia di suatu pasar aktif tersedia. Yang kedua telah terbentuk atau terhak. Telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Untuk materi selanjutnya mengenai saat pengakuan pendapatan, yaitu kapan kedua kriteria pengakuan dipenuhi. Terdapat berbagai gagasan. Yang pertama, saat kontrak penjualan disepakati. Yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Yang ketiga, saat produksi selesai. Yang keempat, saat penjualan. Dan yang kelima, saat kas terkumpul. Untuk materi selanjutnya mengenai masalah pengakuan selama proses produksi. Yang pertama itu ada akresi. Akresi yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya. Yang kedua, apresiasi. Apresiasi adalah nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Apresiasi lebih kurang memenuhi pengertian pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, tapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Yang ketiga, ada penghematan kos. Potongan pembelian tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses pemerolehan aset pada tingkat awal. Lalu di sini ada masalah pengakuan saat penjualan. Terdapat beberapa masalah pengakuan saat penjualan. Yang pertama itu 1. Kembalian dan potongan tunai. Yang kedua, hak pengembalian barang. Yang ketiga, kos purna jual. Yang keempat, kerugian piutang. Dan yang kelima, makna penjualan. Lalu untuk selanjutnya mengenai pengakuan pada saat kas terkumpul. Pendapatan diakui untuk suatu periode sebesar kas yang telah diterima dalam periode tersebut. Pada umumnya barang atau jasa telah dilaksanakan. Ada keraguan yang besar akan kolektibilitas piutang. Untuk kontrak jangka panjang terjadi salah tanding atau mismatch karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai atau basis kas. Penjualan dasar tunai biasanya menggunakan dasar akrual atau konsep homogenitas kos dilanggar. Lalu untuk yang selanjutnya mengenai saat pengakuan penjualan jasa. Sejalan dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan perdagangan atau pemanufakturan, terdapat beberapa pedoman umum yang biasa digunakan. 1. Saat jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi. Yang kedua, selama proses pelaksanaan secara bertahap. Yang ketiga, saat pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya. Dan yang keempat, saat kas terkumpul. Lalu ada prosedur pengakuan pendapatan. Kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi, sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akuntansi atau accounting manual. Dari materi yang telah disampaikan, jadi dapat
disimpulkan bahwa pendapatan dapat didefinisikan dari beberapa konsep. Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima pelanggan. Pembedaan pendapatan dengan untung semata-mata ditujukan untuk kepentingan pengungkapan atas sumber pendapatan, bukan untuk membedakan esensi keduanya sebagai pendapatan. Untuk dapat diakui, pendapatan harus terrealisasi dan terbentuk. Pendapatan terbentuk dengan terjadinya seluruh kegiatan perusahaan. Pendapatan terrealisasi dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aset lain melalui transaksi penjualan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.